Wal kalbul aswad, anjing hitam. Anjing hitam. Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ma balul kalbil aswadi min al-ahmar?" Apa bedanya anjing hitam sama anjing merah ya Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Jamaah rahimahullah. Di sini disebutkan judulnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Apabila lewat di depan kita sedang sholat nih, sedang sholat. Kemudian lewat di depan kita salah satu dari yang tiga ini, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Ini yang beliau ambil pendapat. Inilah pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Lazim ya. Mazhab Hambali. Mana yang tiga yang membatalkan ini? Yang pertama adalah wanita yang sudah balik. Wanita yang sudah balik. Kita sedang sholat, tiba-tiba lewat istri depan kita. Menurut mazhab Hambali, diambil oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, kita selesai Nabi, batal. Tapi dia tidak sengaja lewat, batal. Kalau yang lewat itu masih anak kecil, lewat main di depannya, tidak batal. Ini yang pertama. Kemudian kalau yang lewat itu istrinya atau anak perempuannya atau orang lain misalkan, bisa begitu nggak? Bisa. Contoh kita sholat di Masjidil Haram, ya kan? Habis kita tawaf jamaah, itu juga di Aswad, itu juga di Putaran, kita sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian atau di mana saja, di situ bercampur laki perempuan, dilangkahi semuanya, kita sedang sholat lewat ini. Berarti kita ambil di sini batal sholatnya. Ini mazhab siapa? Hambali. Yang diambil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian yang kedua, yang lewat adalah himar, keledai. Keledai. Kemudian yang ketiga adalah anjing hitam. Lewat kita sedang sholat, kemudian lewat anjing hitam, lalu anjing merah, putih dan sebagainya, tidak, anjing hitam polos hitamnya, maka ini membatalkan. Berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, apa bedanya kok dipisahkan, dibeda-bedakan anjing hitam, merah dan lainnya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anjing hitam itu syaitan. Anjing hitam itu syaitan. Maksudnya apa? Apakah dia syaitan benar menjelma sebagai anjing atau sifatnya seperti syaitan? Sifatnya kata mereka. Sifatnya seperti syaitan. Dia lebih buas. Dia lebih menakutkan. Dia lebih galak. Dia lebih seterusnya daripada anjing yang lain. Jamaah rahimahullah, berikutnya di sini ini diambil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sunnah Nabi. Beberapa para ulama, di antaranya mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Maliki, kemudian Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dalam hadis ini bisa membatalkan sholatnya, bukan sholatnya rusak. Tidak, bukan sholatnya batal, akhirnya diulang lagi, tidak, tapi bisa merusak kekhusyuannya. Sehingga kalau mazhab jumhur ulama Maliki, Syafi'i, kemudian Hanafi, maka tidak membatalkan sholatnya. Lewat misalkan istrinya depan sholat, ketika dia sholat lewat depan sejadahnya, maka tidak membatalkan sholatnya. Terus berarti boleh dia lewat atau enggak? Tetap orang yang lewat di depan sholat ini, orang sholat dilarang sama sekali. Sangat ditekankan jangan dia lewat, sangat diancam jangan dia lewat. Nah, Allah taala alam. Berikutnya as-salatu tujahal qabri, salat menghadap kuburan. Wa kana yanha 'anil salati tujahal qabri fa yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat menghadap kuburan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ila al-qubur." Janganlah kalian salat menghadap kuburan. Wa la tajlisu 'alaiha, dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sahih dalam riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ila al-qubur." Jangan kalian salat menghadap kuburan.
Banyak kita temukan jamaah, bahkan bukan hanya di luar masjid, ada di tengah-tengah masjid, di dalam masjid begini, masjidnya besar, kami pernah masuk, masjidnya besar, di tengah-tengahnya ada kuburan. Masjidnya besar, lebar, panjang, kuburan di tengah-tengahnya. Keramik semuanya, keramik, tengah-tengahnya masih tanah kuburan tengah-tengah. Ada seperti itu. Nabi SAW bersabda, "La tusallu ilal kubur", janganlah kalian salat menghadap kuburan. Dan ini Nabi SAW ingatkan. Dan ini masuk bab tauhid. Kenapa jamaah? Karena kuburan ini itu hati manusia kita ini lemah. Sering hati kita terbawa-bawa. Sehingga ketika dia di kuburan banyak sekali keyakinan, perasaan dan sebagainya. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Dan Nabi katakan dalam hadis yang sahih, di akhir-akhir hayat Nabi SAW, beliau mengatakan, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Di situ kuburan, di situ masjid. La tusallu ilal qubur, jangan kalian salat menghadap kubur. Wala tajlisu 'alaiha, dan jangan duduk di atas kuburan. Maka kuburan yang paling bagus harus ada celahnya. Kenapa demikian jamaah? Seorang muslim diperintahkan untuk memuliakan kaum muslimin yang lain hayyan wa mayyitan. Hidup matinya seorang muslim itu mulia. Hidupnya mulia, matinya juga mulia. Hidupnya mulia, maka tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin. Betapa banyak kita lihat pertikaian, pertumpahan darah, nyawa seolah-olah tidak ada harganya, dan sebagainya. Maka ini perkara yang sangat besar sekali. Nabi SAW bersabda, "La zawalul ardi ahwanu 'inda Allah min an tusfaka damu imri'in muslim." Sesungguhnya hancurnya, binasanya langit bumi lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Jamaah Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wala tajlisu 'alaiha", jangan kalian duduk di atasnya. Kenapa? Sebagai memuliakan kuburan ini. Sehingga jangan juga kita menaikkan sendal di atasnya. Jadi ada larangan juga, jangan kalian Nabi pernah melihat ada orang memakai sendal kemudian menginjak-injak kuburan, dan mengatakan, "Ya sahib sirtai", wahai yang memakai dua sendal, lepaskan sendal. Nah, kemudian ini yang berikutnya. Niat. Kita masuk kepada sifat salat Nabi SAW. Ada sebelumnya ini muqaddimahnya. Berikutnya niat. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, "Wan niyatu hiyal qasdu", niat artinya keinginan. Fayuhdirul musalli fi dhihnihi dhatas salat. Orang yang hendak salat, dia menghadirkan dalam benaknya mau salat apa. Wa ma yajibu ta'arrud lahu min sifatiha. Kemudian dia siapkan juga apa yang akan dia lakukan ketika dia salat. Kal-zuhriyah wal fardiyah wa ghairiha. ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارنا لأول التكبير. Dia siapkan niatnya ketika dia takbiratul ihram. Nah, niat artinya al-qasd. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat", sesungguhnya semua amalan itu kembali kepada niat. Semua amal ibadah kita tergantung niatnya. Artinya sah tidaknya kembali kepada niat, besar tidaknya ganjarannya kembali kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan semua orang diberikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan niat ini jamaahullah, niat ini posisinya di dalam hati. Sepakat para ulama tidak ada talaffuz. Kalau diucapkan berarti bukan niat namanya, itu namanya lafaz, ucapan. Kalau niat itu semuanya fil qalbi, di hati. Niat itu adalah amalan hati. Ada mazhab Syafi'iyah, tapi bukan Imam Syafi'i.
Kalau Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah. Syafi'iyah tadi murid-murid Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan Syafi'iyah beberapa murid-muridnya ada yang menyelisih beliau. Artinya apa jemaah? Bahwa seseorang itu tidak mesti harus dia 100% mengikuti gurunya jika ada dalil yang sampai kepadanya yang berbeda. Nah, ini disebutkan bolehnya melafazkan niat untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati sehingga mereka mengucapkan lafaznya, sholli dan seterusnya. Namun aslinya dia adalah di hati. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Kemudian para sahabat ketika melihat Nabi SAW, dia menghadap kiblat, kemudian bertakbir, tidak ada membaca sebelumnya Al-Fatihah, tidak ada membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq, membaca An-Nas sebelumnya, tidak ada. Nabi SAW menghadap kiblat langsung apa? Takbir. Nah, Allah Ta'ala. At-takbir, kemudian yang berikutnya setelah dia berniat takbiratul ihram. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata biqaulihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan mengucapkan Allahu Akbar. Wa amara bidzalika al-musii'a salatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada seorang sahabat yang salatnya salah, yang salatnya rusak. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu. Ada seorang laki-laki yang dia salat. Setelah dia sholat, dia datang kepada Nabi SAW mengucapkan salam. Nabi katakan, engkau belum ulangi sholat sampai 3 kali. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak bisa lagi selain ini. Ajarkan apa-apa yang benar ya Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, apabila engkau sholat, berdirilah, kemudian takbir. Kemudian bacalah yang mudah dari Al-Quran, surah Al-Fatihah. Nabi SAW memerintahkan langsung takbir. Ternyata orang ini ditegur sholatnya rusak sampai 3 kali. Sebabnya apa? Tidak tumanina. Sholatnya laju, tidak tumanina. Innahu la yatimmu salatu ahadin minan nas hatta yatawadda. Nabi SAW bersabda, tidak sempurna sholat seseorang sampai dia berwudu. Fayadha'al wudu'a mawadi'ah. Kemudian dia sempurnakan wudu. Thumma yaqul, setelah itu ketika dia salat dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan Nabi SAW bersabda, sungguhnya kunci salat, miftahus salat at-tuhur adalah bersuci. Dan yang mengharamkan adalah takbir. Artinya sesudah mengucapkan Allahu Akbar maka haram sesuatu yang tadinya halal. Apa yang halal? Berbicara kan halal. Kalau sudah takbir nggak boleh bicara. Sehingga di dalam sholat jamaah nggak boleh berbicara dan nggak boleh kita mengucapkan bahasa kita dalam sholat. Misalkan dia sedang sholat, kemudian dia sujud, dia berdoa dengan bahasanya dia, dengan bahasa Indonesia, bahasanya sendiri, nggak boleh. Boleh dia berdoa bagaimana? Dia berdoa dengan bahasa yang diajarkan oleh Allah atau Nabi SAW. Dia berdoa ketika sujud, Rabbi ghfirli wa li walidayya, boleh. Dia berdoa ketika sujud, Rabbana hab lana min azwajina, boleh. Dia ketika sujud, Allahumma atina fid dunya hasanah, boleh. Tapi kalau dia berdoa ketika sujud, ya Allah, mudahkanlah rezekiku ya Allah, bahasa Indonesia, maka batal salatnya. Tidak sama ya. Wa tahliluhat taslim, kemudian yang menghalalkan adalah salam. Kalau sudah salam maka halal berbicara, halal makan minum dan seterusnya. Wa kana yarfa'u sawtahu bitakbir, Nabi mengangkat suaranya ketika takbir hatta yusmi'a man khalfahu, sehingga terdengar oleh jamaah makmum di belakangnya. Wa kana idza marida, Nabi SAW apabila sakit, rafa'a Abu Bakr sawtahu, maka Abu Bakar yang mengangkat suaranya, yuballighun nasa takbirahu, untuk menyampaikan kepada manusia yang lain, jamaah yang lain, ucapan takbir. Nabi mengucapkan Allahu Akbar pelan, di belakangnya Allahu Akbar Abu Bakar. Kapan? Ketika Nabi SAW sakit. Artinya juga bukan hanya sakit, misalkan kita jamaahnya banyak, kemudian imamnya kecil suaranya, tidak terdengar sampai belakang, boleh dikeraskan suara oleh salah seorang di belakang, Allahu Akbar imam, Allahu Akbar. Ada yang muballigh yang menyampaikan. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW bersabda,
Idza qala al-imam, apabila imam mengucapkan Allahu Akbar, faqulu Allahu Akbar. Berarti makmum juga diperintahkan apa mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar imam. Tapi jangan keras suaranya seperti imam. Allahu Akbar. Kemudian raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma takbir. Terkadang Nabi SAW mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir Allahu Akbar. Wa taratan ba'da takbir, terkadang setelah mengucapkan takbir Allahu Akbar baru angkat tangan. Ya, terkadang Allahu Akbar, terkadang Allahu Akbar baru angkat tangan, terkadang Allahu Akbar. Ada 3 cara. Semuanya ini riwayat dari Nabi SAW. Yang pertama dari Imam Muslim, yang kedua dari Imam Ahmad dan Baihaqi, yang ketiga riwayat Imam Bukhari dan Al-Imam An-Nasa'i. Wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi. Nabi angkat tangannya, jari jemarinya mamdud, terbentang, tidak mengepal, tidak begini juga. Nah ini direnggangkan, tidak. Ada orang sebut Allahu Akbar. Berjamaah sholatnya Allahu Akbar, langsung bentar sampingnya. Allahu Akbar langsung. Ya, Nabi SAW mamdud, ya, lurus jari jemarinya. Wa kana yarfa'u mamdud asabi, la yufarriju bainahuma, tidak merenggangkan. Wa la yadhummuha, tidak mengepalkan. Riwayat ini sahih, riwayat Imam Abu Dawud Ibn Khuzaimah, disebutkan disahihkan dan disepakati oleh Al-Dhahabi rahimahullah taala. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibai. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan kedua tangannya sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak. Tangannya ujungnya sejajar dengan pundak. Enggak, jangan takbirnya di perut. Nah, itu ya kan? Takbirnya Allah. Jadi malas saja, ya. Sejajar dengan pundak. Tapi jangan sampai diukur harus apa namanya lurus pas. Tidak harus. Yang penting diperkirakan Allah. Jangan begini. Ada sejajar. Ada. Jangan. Ada yang begini. Ada di apa namanya itu ngesok deh. Allah. Nah, kadang-kadang gimana ini salatnya? Intinya sejajar pundak, jawab Allah. Kemudian yang berikutnya, wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhaddi bihima furu' udhunayhi. Terkadang diangkat naik sedikit sampai sejajar dengan daun telinganya. Sejajar telinga. Ada yang takbir Allahu Akbar. Ada yang begitu. Allah. Nah, kemudian wad'ul yumna 'ala al-yusra. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wal amru bihi, bagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa kana yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma'syaral anbiya, kami para nabi umirna bi ta'jili fitrina. Kami para nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyegerakan berbuka puasa. Wa ta'khiri sahurina, mengakhirkan makan sahur. Wa an nadha aymanana 'ala syama'ilina fi shalah. Kami meletakkan tangan kanan dan tangan kiri ketika salat. Wa marra bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna. Ketika Nabi SAW melewati seorang laki-laki yang dia sedang salat, lantas tangan kirinya di atas tangan kanannya. Tangan kanannya baru tangan kirinya. Fantaza'aha, Nabi lepaskan itu tangannya. Wa wada'al yumna 'ala al-yusra, dan Nabi letakkan, diaturkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian wada'ahum 'ala sadr. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan di atas dada. Wa kana yad'u al-yumna 'ala dhahri kafil yusra wa nusgi was-sa'id. Cara meletakkan tangan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Sahih Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Terkadang Nabi meletakkan kaf, telapak tangan dan telapak tangan. Kadang di atas rusgu nanti ini apa ini pergelangan. Kadang
alal sa'id. Sa'id itu ini hasta, bukan siku, hasta, sa'id. Kadang begini, tapi jangan begini. Ini bagaimana ini? Kadang begini, kadang begini, di atas apa? Pergelangan, kadang sa'id. Ini sa'id. Ada yang begini, Allah. Oh enak ini begini Pak. Ya, dia dah. Wa amara bidzalika ashabah, dan Nabi SAW perintahkan para sahabatnya. Wa kana ahyanan, dan terkadang Nabi SAW yaqbidu bil yumna 'ala al-yusra, kadang menggenggam. Wa kana yadh'uhum 'ala as-sadr, dan meletakkan di atas dadanya. Wa kana yanha 'anil ikhtisar. Dada itu seperti apa? Bahwa disebutkan wad'uhum 'ala as-sadr huwa alladhi thabata fi as-sunnah wa khilafu imma dha'if أو لا أصل له وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهويه وكان إسحاق يوتر منها ويرفع يديه في القنوت ويقنط قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه ya meletakkan kedua tangan sedadanya atau tahta thadiyain. Disebutkan bahwa meletakkan di atas dada ini disebutkan oleh Imam Ishaq bin Rahawayh terkadang di atas ini bagian dada di sini, terkadang di bawahnya. Bawahnya sedikit, ini sudah bagian dada. Di atas pusat semuanya dada. Dan mesti Allah atas dada. Nah, ya disebutkan sadyun. Sadyun ini artinya dada. Ya, di depannya, terkadang di bawahnya sedikit. Nah, وكان ينهى عن الاختصار. Nabi SAW melarang ikhtisar. Salat ikhtisar tadinya berkaca pinggang. Nabi SAW melarang berkaca pinggang dalam salat. Wa huwa as-sulbul ladzi kana yanha anhu. Ini meletakkan di tulang sulbi yang dilarang oleh Nabi SAW, yaitu berkaca pinggang. Kadang-kadang ada orang seperti ini, seperti orang berkaca pinggang, ya kan? Nah, ini. Allah. Kirinya lebar, kanannya masuk. Kadang begini sholat. Allah. Ya, apa maksudnya itu jemaah? Katanya di sini hatinya ditutup supaya setan tidak masuk. Ya, setan itu ngalir di peredaran darah. Ya, setan itu masuk kalau orang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Nah, Nabi SAW melarang berkaca pinggang, baik satu atau dua-duanya. Nah, Allah Taala. Kemudian an-nazar ila mawdi'is sujud wal khusyuk. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang salat dia melihat ke tempat sujudnya atau khusyuk di dalam salat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla taqa'a ra'sahu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, maka beliau taqa'a, artinya menundukkan ra'sahu, kepalanya. Menundukkan kepalanya sedikit. Wa rama bi basarihi nahwa al-ard, dan Nabi melihat ke arah tanah. Walamma dakhala al-Ka'bah, ketika Nabi masuk Ka'bah, ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudi. Kedua pandangan Nabi tidak menyamping kanan dan kiri, tidak melebihi tempat sujudnya. Kedua pandangan Nabi tidak melebihi tempat sujudnya. Hatta kharaja minha, sampai Nabi keluar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi an yakuna fil bait syai'un yushghilul musalli. Jangan sampai di rumah tempat kita sholat ada sesuatu yang menyibukkan kita ketika sholat. Jangan sampai dia sholat di hadapannya ada hal-hal yang menyibukkan ketika dia sholat. Oleh karena itu bagusnya ketika sholat jangan ada tulisan-tulisan di punggung kita. Tulisan apa? Tulisan macam-macam. Tulisan apa? Semangat dan sebagainya. Tulisan partai, tulisan apa dan sebagainya, jangan. Atau gambar-gambar dan sebagainya, jangan. Sebaiknya tidak ada, sehingga tidak disebutkan merek bajunya di punggung, ya, nomor punggung sekian dan sebagainya, tidak. Maka wa kana yanha an raf'il basar ila as-sama'. Nabi melarang menghadap langit ketika salat, menghadap atas ketika salat. Wa yu'akidu fin nahyi hatta qala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya hendaklah berhenti orang-orang yang mengangkat matanya, pandangannya ke langit ketika salat. Atau
Jika mereka tidak berhenti, Allah Subhanahu wa taala akan butakan mereka sehingga mata mereka tidak kembali lagi, pandangan mereka tidak kembali lagi, penglihatan mereka tidak kembali lagi. Nah, ini tidak boleh menghadap ke atas ketika sholat. Allah menghadap ke atas, tidak. Ya, Allah menghadap ke atas, tidak. Adapun sunnah menghadap ke atas ada jemaah. Ya, ketika bangun di malam hari, kemudian melihat ke atas langit boleh. Dan membaca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, seterusnya. Kemudian berdoa menghadap langit boleh, menghadap ke atas boleh. Apalagi bangun di tengah malam, Nabi sebutkan man ta'ara minal lail, barang siapa yang bangun di tengah malam kemudian dia baca doa ini, kecuali pasti akan dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar, Allahu akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala hawla wala quwwata illa billah, Allahumma ghfirli. Nah, Nabi sebutkan barang siapa yang terjaga di malam hari, kemudian dia baca doa ini, kemudian setelah itu dia minta kepada Allah, kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala. Kemudian berikutnya, dalam hadis yang lain, fa idza shallaitum fala taltafitu, ketika kalian salat jangan kalian nengok kiri kanan. Nengok dengan wajah atau nengok dengan pandangan mata, ngelirik kiri, ngelirik kanan, ada yang lewat dilirik, ada yang lewat dilirik dan sebagainya. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salati. Allah Subhanahu wa taala menegakkan wajahnya dengan wajah hambanya ketika dia salat, ma lam yaltafit, selama dia tidak menengok. Dan Nabi juga bersabda tentang orang-orang yang menengok kanan kiri ketika salat, lirik kanan kiri ketika salat. Nabi katakan ikhtilasun, itu adalah rampasan, merampas. Setan merampas kekhusyuan mereka. Setan merampas kekhusyuan mereka di dalam salat. Nabi SAW bersabda, la yazalullah muqbilan 'alal 'abdi fi salati, senantiasa Allah menghadap hambanya ketika dia salat selama dia tidak menengok. Fa idza sarafa wajhahu sarafa anhu, apabila dia tengok maka Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya. Wa naha an salas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari 3 hal. An nuqratin ka nuqratid dik, dilarang mematuk seperti mematuknya ayam. Mematuk ayam ketika ruku. Allahu akbar. Nah, ya, Allahu akbar. Gerak-gerak ini mematuk seperti mematuk. Atau sebagian ulama mengatakan mematuk seperti mematuk ayam, buru-buru sholatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan sebagainya. Ini mematuk. Wa iqa'un ka iqa'il kalbi. Iqa'. Nabi SAW melarang iqa'. Apa itu iqa' jemaah? Kita praktikkan ya, biar kita murojaah, insyaallah sudah tahu semuanya. Iqa' itu seperti ini. Ini nih jemaah ya, saya di sini. Ini iqa' ini. Nah begini. Ini iqa' ini. Nabi SAW melarang iqa' seperti iqa'ul kalb, seperti anjing Nabi sebutkan. Iqa'. Kapan dilarang iqa' ini? Ketika duduk tahiyat. Sebagian ulama mengatakan iqa' seperti ini. Nah ini. Sebagian mengatakan iqa' seperti ini. Jadi dia duburnya menyentuh lantai, kemudian kakinya direnggangkan. Hanya saja iqa' ini kalau dia selain tahiyat duduk antara 2 sujud, ya, sujud kemudian duduk antara 2 sujud, maka boleh dia iqa'. Ini mazhab Syafi'i, bahkan dianjurkan. Yang dilarang iqa' adalah ketika tahiyat pertama sama tahiyat akhir. Saya sujud duduk antara 2 sujud, Allahu akbar, Allahu akbar, ini boleh. Allahu akbar baru berdiri. Yang dilarang ketika posisi tahiyat, Allahu akbar, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini enggak boleh.
Ini nggak boleh. Ika ketika tahiyat. Nah, Allah taala. Kemudian wantifatun kantifatis sa'lab. Dan Nabi SAW melarang iltifat, tengok-tengok seperti sa'lab. Sa'lab ini apa itu? Musang namanya. Ya sa'lab. Musang namanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu salatin muwaddi' salli salatan muwaddi'in ka'annaka tarahu. Nabi SAW bersabda, salatlah seperti salat orang yang terakhir kalinya, seolah-olah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak bisa demikian, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala sedang melihatmu. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma min imri'in tahduruhu salatun maktubah fayusinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha." Tidaklah seorang sedang hadir kepadanya salat wajib, dia sedang salat wajib, kemudian dia perbagus wudu'nya, perbagus kekhusyuannya, kecuali salat itu sebagai penghapus dosa-dosanya selama dia tidak melakukan dosa besar, dan itu sepanjang tahun lamanya. Dan Nabi SAW suatu ketika pernah sholat menggunakan pakaian yang ada warna-warninya, corak-coraknya, gambar-gambarnya. Ketika sholat Nabi lihat gambar-gambarnya, kemudian selesai sholat Nabi katakan, berikanlah baju ini baju dihadiahkan oleh namanya Abu Jahal. Abu Jahal menghadiahkan Nabi SAW baju. Kemudian baju ini ada warna-warninya, ada corak-coraknya, ada gambar-gambarnya. Maka Nabi katakan, pergilah bawa kembali baju ini, ganti yang lain. Faedahnya, kalau kita dikasih hadiah sama orang, ambil. Walaupun kita tidak mau, tidak suka maksudnya, tidak suka. Kalau kita tidak suka, kasih hadiah kepada orang lain yang ganti. Nabi SAW menukar lagi baju ini. Ini faedahnya ketika sholat, bagusnya pakai pakaian yang polos. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa kana li Aisyah thawbun fihi tasawir mamdud ila sahwatin. Aisyah radhiyallahu anha punya pakaian yang ada lukisan-lukisannya, ada gambar-gambarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat lukisan itu dan mengatakan akhirihi anni, coba-coba diambil, disingkirkan itu tirai. Fa innahu la tazalu tasawiru ta'ridu li fi salati. Terus-terusan apa? Gambar ini, lukisan ini mengganggu salat. Mengganggu salat. Nah, maka tidak boleh di tempat salat itu ada lukisan-lukisan, foto-foto, gambar-gambar yang ditempel di dinding-dinding yang bisa mengurangi kekhusyuan orang salat. Kemudian terakhir, wa kana yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadrati ta'am. Tidak sempurna salat orang yang sedang di hadapannya hidangan. Wala huwa yudafi'ul akhbathan, dan orang yang sedang menahan buang air besar dan menahan buang air kecil. Tidak sempurna salat. Artinya apa? Kalau sudah ada hidangan, makan. Tapi gimana setiap mau salat istri menghidangkan? Ya jangan. Tahu waktu salat kau dihidangkan. Maksudnya adalah ketika tiba-tiba dia sedang mau sholat, hidangan sudah disiapkan, bertamu nih. Tapi kalau kita hari-hari masjid samping rumah, setiap azan maghrib makanannya nggak berjamaah. Besok juga begitu, besoknya begitu. Kapan sudah jamaah? Ini kita bertamu suatu ketika, atau kita di pinggir jalan kemudian lewat dan mampir di warung dan azan, habis dan selesaikan. Ini dia mungkin Allah Taala alam bisawab. Demikian para jamaah sekalian. Apa yang kita baca dari kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, ini kembali ke masih materi yang yang lalu, saat itu bilang bahwa Rasulullah waktu mau sholat itu ngambil jarak itu kurang lebih 3 hasta dengan tembok atau tiang. Nah, kemudian dikatakan bahwa sutur untuk makmum itu adalah imam. Nah, ini apakah imam ini dengan tempat berdirinya makmum dengan tempat berdirinya imam itu harus sama juga seperti itu, atau boleh jauh sekali ya? Sama juga kurang lebih 3 hasta.
Itu yang pertama. Bagaimana? Jadi maksudnya antara imam dengan gitu. Iya. apakah jaraknya harus juga atau tidak? Itu. Yang kedua, saya pernah sholat di salah satu masjid, kebetulan juga makmum, dan di sama saya itu begitu imam berdiri, Tuhan ingat dari ruku, terus kemudian kedengaran ucapkan kalau berdiri dari saya Allah kalau untuk mereka tambah dan kasih orang apa itu dianjurkan atau itu kalau yang pertama jarak imam dengan makmum begitu ya, apakah 3 hasta? Disunnahkan memang imam dengan makmum jangan terlalu jauh, jangan terlalu jauh, sehingga ketika imam salah membaca, makmum bisa menegur dan imam bisa mendengarkan. Jangan sampai imamnya di sini, kemudian kita jarak 3, jarak 1, 2 baru makmum di sini. Tidak, tapi sunnahnya lebih dekat. Ya, berapa jaraknya tidak ditentukan, apakah 2 hasta, 3 hasta dan seterusnya. Yang penting bagaimana makmum itu bisa sujud dengan ringan ketika dia sujud, ketika dia takbir. Nah, Allah Ta'ala. Tapi intinya disebut oleh para ulama sunnahnya dekat. Makmum dengan imam itu disunnahkan dekat, sehingga ketika ada salah, baik salah dia tiba-tiba tahiyat sementara harus berdiri, diingatkan, atau ketika salah bacaannya bisa diingatkan dari belakang, dia bisa mendengarkan. Kalau berjauhan tidak bisa mendengarkan. Ini dia Allah Ta'ala. Kemudian doa nanti akan disebutkan di sini juga dalam kitab ini. Apa doa istiftah, doa ruku, doa sujud, termasuk di antaranya tadi Sami Allahu liman hamidah, baca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Tambahnya boleh Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tambahnya ada lagi nanti kita baca di sini. Sehingga ruku itu pun iktidal itu Sami Allah liman hamidah terkadang disebutkan Nabi SAW panjang iktidalnya sampai ada seorang sahabat mengatakan hatta dhananna annahu nasiya, sampai kami mengira Nabi sudah lupa saking panjangnya dia Sami Allah liman hamidah, panjang iktidalnya sampai kami merasa kayaknya Nabi lupa deh, dan tidak, saking panjang doa yang dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala. Dan begitu. Ada lagi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa itu waktu salam itu Ustaz itu mengatakan bahwa tidak boleh menoleh sebelum salam. Tidak boleh menoleh sebelum salam. Sebelum salam, karena dia mengambil dari tadi bahwa tidak boleh menoleh dalam salam. Dari situ. Ustaz. Maksudnya menoleh sebelum salam? Ya. Iya, memang tidak boleh menoleh. Ya, karena saya lihat ada juga orang menoleh sebelum salam. Oh, ada orang. Oh, ucapannya. Ya. Ucapannya maksudnya. Oh, ucapannya. Ada orang. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, begitu Pak? Ya, harusnya dia Assalamualaikum baru menoleh. Assalamualaikum baru menoleh. Iya, jadi begini. Tadi disebutkan tentang Nabi SAW takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya, Nabi SAW takbiratul ihram. Itu takbirnya kadang-kadang Allahu Akbar baru angkat tangan. Kadang-kadang sama Allahu Akbar. Kadang-kadang dia Allahu Akbar baru angkat tangan. Jadi para ulama sebutkan juga demikian. Ada orang sudah sujud, Allahu Akbar, sudah meletakkan di dahinya di tempat sujud baru Allahu Akbar. Ada sudah duduk dia baru Allahu Akbar. Sudah sujud Allahu Akbar. Jadi sama saja. Dia gerakannya kadang gerakannya duluan baru ucapan takbirnya. Tapi yang paling bagus khusus takbiratul ihram tadi ada dalil yang menyendiri. Tapi takbiratul intiqal itu perpindahan dan seterusnya, termasuk salam ini kan gerakan semuanya. Paling bagusnya samaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama? Tidak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, tapi Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Kemudian salamnya bagaimana? Assalamualaikum. Pipinya Nabi SAW kelihatan dari sangkap pertama di belakang, kelihatan. Tidak? Assalamualaikum. Salam. Enggak. Atau tidak? Assalamualaikum. Ada. Itu di dekat sana ada. Kalau salam itu ini. Kalau takbir gini lagi. Kalau salam, Assalamualaikum. Sampai gini, dadanya kelihatan. Assalamualaikum. Nah, enggak. Cukup. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian salamnya, Assalamualaikum. Mana begini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, gitu. Ada. Begini enggak ada. Enggak. Assalamualaikum. Allah Ta'ala. Jadi mana yang pas gerakannya sama ucapannya sama? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu lagi Ustaz. Ya. Kadang-kadang kan kita ini kan tidak mengerti semua arti dari ayat-ayat. Tapi ketika arti ayat itu kita tahu terus aku menggunakan mengartikan ayat dari Imam tadi. Apakah itu membatalkan? Enggak, kalau di dalam hati enggak. Semua gerakan perasaan naluri dalam hati tidak batalkan. Bahkan ketika kita mendengarkan ayat dan kita bisa mengartikan dengan hati kita, itu diantara keistimewaan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Justru bahkan kita harus paham semua bacaan-bacaan di dalam surat, khususnya bacaan-bacaan doa-doa yang ada. Allah Taala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah melarang mendirikan masjid, mendirikan makam di dalam masjid, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, namun bukankah makamnya Rasulullah dan dua sahabatnya di dalam masjid? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Dan satu lagi yang minggu yang lalu saya kira pelaku dosa besar yang memberikan minum anjing itu diampuni dosanya, dan apakah lantaran diampuni dosanya itu dia masuk surga karena kebaikan yang tidak dilandasi oleh keimanan, maka itu akan terlihat seperti bata modal. Terima kasih Pak Ustaz. Yang pertama hadisnya sahih, ada seorang wanita berzina Bani Israel, dia memberikan minum seekor anjing, melihat anjing berputar-putar, kemudian dia kasihan, anjing ini berputar-putar di sumur, ingin minum nggak bisanya, turunlah wanita ini, pada saat muqaha dia lepaskan sepatunya, diambil, digigit sepatunya pakai tangannya, dan dia naik diberikan. Di sini Nabi sebutkan kisah Bani Israel, dia muslimah, wanita muslimah. Wanita ini muslimah, dia beriman kepada Allah, hanya saja dia melakukan dosa besar. Kemudian dia memberikan anjing ini karena kasihan. Artinya di sini faedahnya betapa banyak amal yang kecil yang tidak disangka-sangka itu justru menghapuskan dosa-dosa. Nah, berarti nggak landasan iman, ya karena dia kasihan. Berarti rasa kemanusiaan, rasa bukan manusia ya, apa itu namanya, rasa sosialnya itu walaupun kepada hewan itu, dengan itu Allah ampuni dosanya. Apalagi kalau dia berikan minum oleh manusia. Jadi amal ibadah sosial itu pasti dia lakukan karena dia kasihan atau karena iman sama Allah Ta'ala, mungkin begitu. Yang kedua, ini panjang jawabannya tentang kuburan. Singkat saja ya. Nabi SAW dikuburkan bukan di masjid, tapi Nabi SAW dikuburkan di rumahnya. Rumah Nabi di sebelah kiri, ini Masjid Nabawi. Rumah Nabi di sebelah kiri bagian depan, ya kan, sebelah kiri. Rumah Nabi SAW itu rumahnya Aisyah. Rumah istri yang lain banyak, beberapa di luar. Rumah Aisyah berdekatan. Ketika Nabi SAW makan sholat, beliau melihat sahabat dari jendela ke jendela, kelihatan sahabat banyak sholat Isya. Nabi segera keluar, kemudian sholat didirikan. Kemudian meninggal Nabi SAW, belum dimakamkan. Bingung para sahabat bagaimana cara memandikan Nabi. Akhirnya beberapa sahabat didatangi dalam mimpinya, Nabi SAW dimandikan, tidak dibuka pakaiannya, tidak ditelanjangi, kemudian ditutup dan seterusnya. Akhirnya dimandikan oleh beberapa keluarga terdekat beliau, diantaranya Ali, kemudian Abbas dan sebagainya. Kemudian setelah itu, di mana menguburkan Nabi SAW? Tadinya akan dimakamkan di kuburan Baqi, ya.
Kemudian datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak boleh seorang nabi, aku mendengar Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang nabi meninggal kecuali dia meninggal di posisi di tempat yang dia ingin dikuburkan di situ. Akhirnya dikuburkanlah Nabi SAW di mana? Di rumah beliau, bukan di kuburan. Jelas sama ya? Di rumah beliau. Jadi Nabi SAW melarang jangan sampai kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Nabi SAW dikuburkan bukan di masjid, tapi di rumah beliau. Hanya saja rumah beliau berdempetan dengan masjid. Jadi aslinya di masjid, apa di kuburan, di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu datanglah masa sahabat, masa tabi'in, masuk di rumah Nabi SAW. Masuk di rumah Nabi. Berarti Abu Bakar masuk di rumah Nabi, Umar masuk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tetap berpisah. Ini Masjid Nabawi, ini rumah Nabi SAW. Tidak menyatu. Dan kalau seandainya masjid itu pun berdempetan dengan kuburan, tapi tidak masuk bagian masjid, tidak apa-apa. Contoh di sini, kemudian sebelahnya ada kuburan, tapi bina memang bukan sengaja dibikin sebagai apa? Kuburan dalam masjid, tidak masalah. Ya, dan dia memang terpisah dengan masjid. Kemudian setelah itu datanglah generasi berikutnya, habis zaman sahabat, habis zaman tabi'in, datang generasi berikutnya, sekian tabi'ut tabi'in, datanglah penguasa. Kemudian terjadilah pelebaran Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tadinya dilebarkan ke arah kanan saja, ke arah kanan, sebelah kanan apa kiblat, ke arah kanan. Kemudian ke arah belakang, kanan belakang. Ketika kanan dilebarkan, belakang dilebarkan, mimbarnya akhirnya menyempil dia, berat sebelah jamaahnya. Akhirnya datanglah penguasa yang berikutnya, dilebarkan sampai sebelah kirinya. Akhirnya masuklah rumah Nabi SAW. Akan tetap disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, walaupun masuk rumah Nabi SAW, tapi didindingi, ya, di dalamnya tanah biasa, tidak ada dibesar-besarkan, tanahnya biasa, batu nisannya biasa, kemudian dinding yang pertama, dinding yang kedua, sampai dinding yang ketiga. Kenapa? Ini sebagai bentuk terkabulnya doa Nabi SAW yang dia berdoa, Nabi berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh manusia. Sehingga doa Nabi terkabulkan. Bagaimana bentuk terkabulan doa Nabi? Setiap kita ziarah makam Nabi SAW, habis dari Masjid Nabawi, ziarah makam Nabi, cukup assalamualaikum. Tidak ada orang meminta-minta, tidak ada orang mencium-cium kuburan Nabi, tidak ada orang mengusap-usap, ya kan? Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin begitu Pak. Jadi ini rumah Nabi SAW. Artinya seperti tadi, yang dilarang jangan bangun masjid di dalam kuburan. Maksudnya jangan sampai memang sengaja menjadikan masjid harus ada kuburan. Biar masjid ini ngetop, biar masjid ini bagus, biar masjid ini berkah, tambah berkah, harus ada kubur di dalamnya. Itu yang dimaksudkan. Tapi kalau seandainya masjid kita, ini masjid, di sampingnya kuburan umum dan ada dindingnya, batasnya memang terpisah, dia memang kuburan khusus, ini memang masjid, maka itu tidak masalah. Karena kenapa? Memang itu kuburan, memang ini masjid. Yang dimaksudkan sini jangan sampai sengaja membangun masjid, tidak merasa afdal masjidnya, kecuali ada kuburan di dalamnya, sehingga ada keyakinan tersendiri. Ini yang dikhawatirkan Allah Ta'ala. Mungkin begitu. Panjang waktunya ini kita ambil. Allah Ta'ala. Mungkin sedikit ini Pak. Ada lagi Pak? Cukup Pak? Cukup ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi.